Semakin maraknya buzzer alias pendengung di media sosial hingga membuat resah Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembina Ideologi Pancasila, Megawati Soekarnoputri. Saking mengkhawatirkannya, pidato Megawati di acara Serambi Pancasila dan peluncuran buku di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia, Megawati mengatakan telah mengutus orang untuk menemui Presiden Prabowo agar membereskan para buzzer. Menurutnya buzzer itu hanya dapat membuat perpecahan anak bangsa. Saya sudah bilang melalui seseorang supaya Pak Prabowo membuang itu namanya buzzer-buzzer yang hanya membuat yang namanya perpecahan di antara kita sendiri. Belum tentu faktanya ada. Silahkan itu dimasukkan. Saya ingin tahu. Saya tidak takut. Karena ini adalah kebenaran. Kebenaran yang hakiki. Kenapa? Padahal buzzer itu hanya juga dengan uang. Seberapa mengkhawatirkannya ulah para buzzer tersebut hingga mengusik Ketua Umum PDIP itu? Bagaimanakah para buzzer bertindak? Apakah berdasarkan pesanan atau kepentingan pihak tertentu? Ya, lantas pertanyaannya apa sebenarnya yang dimaksud dan sejauh apa kekhawatiran dari Megawati Soekarnoputri, seberapa besar ancaman dari buzzer untuk perpolitikan di Indonesia? Kami akan langsung membahasnya dengan sejumlah narasumber pemirsa yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan langsung sapa satu persatu. Di sebelah saya sudah ada Dr. Pratama Persada yang merupakan Chairman Lembaga Riset Keamanan Cyber, CISREC, pakar keamanan cyber. Selamat malam Pak Pratama. Selamat malam Mbak Tiara. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Di sebelahnya sudah ada Dr. Handi Riza yang merupakan Wakil Rektor Universitas Paramadina. Selamat malam Pak Handi. Malam Mbak Tiara. Baik, terima kasih sudah bergabung juga. Dan telah bergabung melalui sambungan Zoom pemirsa, Mas Seno Bagaskoro yang merupakan politikus PDI Perjuangan. Selamat malam Mas Seno. Malam Mbak Tiara, malam para dokter, pakar-pakar kita. Malam Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih waktunya. Izin saya ke Mas Seno terlebih dahulu, Bapak-Bapak. Silakan. Mas Seno, sebenarnya yang dimaksud oleh Bu Mega pada pembicaraannya beberapa waktu lalu, bahkan meminta Pak Prabowo secara langsung untuk memberantas buzzer. Apa yang sebenarnya terjadi? Kekhawatiran apa yang sedang dialami oleh Bu Mega? Ya, saya rasa ini kan kekhawatiran yang tidak hanya dialami oleh Ibu Mega secara personal, tapi semua orang yang peduli terhadap demokrasi yang substansial di Republik ini, rasa-rasanya akan merasa terganggu apabila ruang publik kita itu riuh oleh komentar-komentar anonim dari orang-orang atau mesin bahkan yang disetting untuk mengikuti pola komunikasi dengan tujuan tertentu. Apalagi tujuannya biasanya adalah perpecahan dan polarisasi. Saya rasa kita sepakat bahwa dalam demokrasi itu percakapan adalah cara yang paling mulia untuk menemukan musyawarah mufakat. Tapi kalau di dalam percakapan itu dipenuhi, dibanjiri, ya kan, dipenuhi dengan suasana yang itu bukan natural manusia yang menyampaikan pendapat, tentunya demokrasi kita juga akan sulit untuk menemukan makna yang betul gitu. Sehingga di momentum tepat di bulan Agustus, di bulan proklamasi ini, saya rasa dalam kapasitas Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, itu punya seluruh kewenangan dan hak moral untuk menyampaikan itu kepada publik ya. Jadi demokrasi kita harusnya dijaga agar substantif, agar betul-betul bisa mewakili berbagai perspektif pemikiran, tetapi tidak jorok dengan pemikiran-pemikiran yang diorder melalui pesanan-pesanan tertentu. Nah, justru ini pesan ini sebenarnya selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Presiden Prabowo dalam konteks merajut persatuan misalnya. Kita ini kan nggak anti dengan perbedaan. Orang berbeda warna itu boleh. Ada orang satu suka soto, yang lain suka rawon. Tapi selama perbedaan itu gentle gitu, diakui ada orangnya, ada identitasnya, ada argumennya, bukan dari akun-akun anonim yang diorder. Saya rasa itu, Mbak. Apakah ini artinya Bu Mega juga sebenarnya sudah mengantongi pihak-pihak yang tadi Mas Seno sebutkan berada di balik pengirim-pengirim buzzer ini, Mas Seno? Oh enggak ya, kita melihat dari mata kepala yang analisis singkat saja dari percakapan kita di medsos selama sekian tahun
belakangan ini kan banyak sekali itu akun-akun anonim yang followernya hanya sedikit gitu. Lalu akun-akun yang tampak tidak natural, yang artifisial itu mengomentari dengan nada-nada yang tidak baik. Ini kan tidak selaras dengan spirit kebangsaan kita yang gentle gitu. Kalau memang tidak sepakat ya langsung saja kita bercakap-cakap, berdialog seperti ini. Kayak apa kabar Indonesia malam ini kan gentle sekali, demokrasi khas Indonesia. Jadi itu sederhana saja, Mbak. Saya ke Pak Pratama ya. Pak Pratama, sebenarnya secara teknis bagaimana buzzer ini bekerja di media sosial? Ya, jadi tadi yang sangat Mas Heno itu bagus gitu, bahwa memang ini ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan teknologi media sosial, teknologi internet begitu, untuk kepentingan yang negatif. Kenapa? Karena mereka bisa tahu bagaimana algoritma media sosial ini bekerja. Sehingga mereka membuat seolah-olah gitu, meng-create suatu informasi yang sebenarnya itu informasi, kebanyakan buzzer menggunakan untuk informasi yang tidak benar, melakukan framing, melakukan perlawanan politik, melakukan dukungan palsu dan lain-lain begitu, dengan memanfaatkan berbagai macam teknologi. Nah, ini yang tadi menyebabkan bahwa ini jadi palsu gitu. Jadi informasi-informasi yang dibaca masyarakat kita jadi informasi palsu, informasi yang nggak benar begitu. Nah, celakanya algoritma media sosial itu dia nggak bisa membedakan. Dia hanya tahu ketika suatu informasi menjadi trending topik gitu misalkan, ya kan, padahal trending topiknya gara-gara ada kampanye hashtag yang dilakukan oleh akun-akun yang memang itu diternakkan menjadi akun-akun bot gitu, dan akhirnya sistem itu membuat trending topik, ujung-ujungnya informasi yang nggak benar tersebut disebar pada orang-orang beneran gitu. Nah, orang-orang beneran ini yang akhirnya menanggapi dengan berbagai macam cara yang dari awalnya dia udah salah, mendapatkan informasi secara salah, sehingga akhirnya dia menanggapi secara salah. Akhirnya apa? Bergulirlah ini menjadi isu yang sangat besar. Nah, oleh karena itu memang menurut saya nggak boleh dibiarkan gitu. Kalau memang media sosial ini digunakan untuk mengkritik pemerintah, ya nggak apa-apa. Gunakan untuk melakukan kritik, dilakukan oleh orang-orang manusia beneran gitu, bukan bot, bukan mesin dan lain-lain gitu, karena itu adalah aspirasi. Kalau ini kan enggak, ini ada pesanan, kemudian dibayar, dan ini menjadi bisnis besar. Kenapa bisnis besar? Karena demand-nya itu luar biasa, nggak ada habis-habisnya nih demand-nya ini gitu. Tapi bisa dibedakan tidak sih mana yang buzzer secara kita yang awam begitu ya, mana yang kemudian ini benar-benar menyampaikan opini melalui media sosial misalnya? Jadi sistem itu sebenarnya dia udah bisa membedakan. Misalkan platform X gitu, dia bisa tahu nih kalau misalkan banyak akun gitu membicarakan sesuatu hal yang nanti menjadi besar, kemudian akun-akun tersebut saling tiktokan antar mereka tanpa dia berkomunikasi dengan akun-akun yang lain, tidak melakukan kegiatan berkoneksi dengan akun lain, itu bisa deteksi. Kemudian ada juga sistem namanya, kebetulan saya ngajar ini di Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Social Network Analysis. Jadi kita ini bisa melakukan deteksi gitu, analisis bahwa oh ternyata isu besar ini yang ngomongin adalah akun X gitu, akun tertentu gitu, yang itu sebenarnya amplifying gitu oleh akun-akun yang sebenarnya itu bukan akun-akun manusia. Dan itu gitu. Buzzer juga biasanya begitu ya. Itu buzzer gitu. Nah, sekarang karena mesin itu bisa mendeteksi ketika satu akun itu misalkan memiliki follower cuma 1, follower cuma 2, nggak pernah posting dan lain-lain, mereka sekarang pinter nih. Agen-agen buzzer, ya? Kemudian manajer-manajer buzzer ini dengan cara apa? Mereka nawarin orang-orang, mahasiswa, orang-orang biasa, ibu rumah tangga gitu, untuk menjadi mesin buzzernya mereka. Mereka dikasih postingan gitu, harus di view, harus di like, harus di share dan lain-lain, dan mereka dapat uang, ada 100 perak, 200 perak sekali postingan gitu. Baik, menarik kita membahas mengenai bagaimana cara kerja dan juga mengantisipasinya tentunya, tapi saya ingin berikan kesempatan terlebih dahulu untuk Pak Handi. Anda sebagai akademisi melihat fenomena ini seperti apa dan sudah sebahaya apa sebenarnya? Jadi saya ingin memulai dalam konteks, ada satu teori Mbak, namanya The Tragedy of Commons. Ya. Tragedy of Commons ini menceritakan bagaimana public goods kita atau barang-barang publik kita ini kalau itu dieksploitasi secara terus-menerus, maka dia akan mengalami kerusakan, mengalami justru tidak memberikan manfaat buat kita. Contoh misalkan udara, ya. Kalau udara ini dijejelin oleh asap kendaraan bermotor, pabrik dan segala macamnya,
Sehingga bagi kita untuk menghirup udara yang tadinya ini merupakan public goods yang bermanfaat bagi kita menjadi tidak bermanfaat karena dia terpolusi, ya, penuh dengan polusi. Begitu juga dengan sungai, dengan laut, ya, yang banyak kotoran, banyak sampah, yang itu tidak semua orang masuk ke sana gitu. Artinya membuang sampah di sana. Nah, ini bisa kita bawa ke dalam ruang publik tadi, walaupun dia intangible. Kalau ruang publik kita dijejelin oleh informasi-informasi yang tidak jelas, seperti Mas Pratama katakan tadi, yang tidak jelas sumbernya, yang tidak jelas informasinya, maka tentu ruang publik ini menjadi sesak, Mbak. Ya, orang tidak bisa lagi memilah mana informasi yang benar, mana informasi yang benar, yang benar-benar bisa bermanfaat bagi kita. Apalagi, mohon maaf ya, mungkin literasi masyarakat kita untuk membaca medsos itu masih rendah gitu ya. Artinya memilah-milah mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang bisa bermanfaat bagi dia itu masih sangat rendah sekali gitu. Nah, sehingga inilah yang kemudian terbawa dalam lingkungan politik. Ya. Artinya sekelompok orang ya itu memanfaatkan ya kondisi ini untuk mengambil manfaat. Baik buat dirinya sendiri ataupun bagi kelompok yang memang membayar mereka tadi. Ya. Nah, inilah yang terjadi kalau kita mau menjelaskan dalam bentuk ruang publik tadi gitu, Mbak. Oke, saya ke Mas Seno terlebih dahulu ya. Mas Seno, kalau banyak yang mengatakan banyak juga parpol sebenarnya yang gemar menggunakan buzzer, ini Anda menanggapinya seperti apa? Ya, kalau kami di PDI Perjuangan ditradisikan untuk melakukan tradisi dialog musyawarah mufakat. Sehingga apa yang terjadi, kalaupun ada perdebatan keras itu ya terjadi dengan natural gitu. Artinya bedanya apa sih gitu antara perdebatan langsung dengan perdebatan atau penggiringan opini melalui buzzer gitu ya. Buzzer ini kan anonim, Mbak. Susah mempertanggungjawabkan dia siapa, latar belakangnya apa, kemudian kapasitasnya bagaimana. Lalu argumennya itu siapa yang harus bertanggung jawab atas argumen itu. Dalam konteks mobilisasi opini melalui buzzer, itu pertanggungjawaban dan akuntabilitasnya jadi kabur. Sedangkan kita ini bangsa yang jantan gitu. Biasanya kalau ada perbedaan pendapat ya tidak ada masalah. Mas Seno, tapi nggak jarang juga loh Mas, buzzer-buzzer yang mengatasnamakan PDI Perjuangan, Mas Seno. Ya, saya rasa itu bukan tradisi yang dibiasakan di dalam partai. Secara kelembagaan PDI Perjuangan tidak pernah kemudian berupaya untuk menggiring opini melalui cara-cara seperti itu. Oleh karena itu saya rasa apa yang disampaikan Bu Mega ini seruan moral untuk semua pihak. Termasuk kemudian suatu pesan bagi Presiden Prabowo yang punya kewenangan paling besar untuk menata lalu lintas tata kelola komunikasi publik di ruang medsos kita. Jadi ini pesan moral yang berlaku untuk semua dan Bu Mega saya rasa punya seluruh kewenangan dan hak moral untuk menyampaikan itu. Itu, Mbak. Oke, tapi banyak yang bilang semua menggunakan ini. Dari Pak Pratama sendiri mengucapkan begitu ya, bahkan sudah ada datanya begitu ya Pak, bahwa semua partai politik ini menggunakan buzzer. Sebentar nanti tanggapan Anda terlebih dahulu, Mas Seno. Ya, kalau kayak saya mengatakan kembali ke yang tadi saya sampaikan, bahwa di PDI Perjuangan secara kelembagaan tidak pernah kita membiasakan hal-hal semacam itu. Buzzer ini kan akan membahayakan ruang demokrasi kita. Sehingga kita merasa bahwa kalau ini diteruskan, kalau kami menjadi bagian dari itu, mengapa kemudian ada petuah, ada pesan seperti itu di momen kemerdekaan yang hari ini kita terjemahkan dalam bentuk tradisi dialog yang konstruktif. Jadi mungkin kalau kami nggak pernah melakukan itu. Oke, dipastikan tidak pernah menggunakan buzzer ternyata. Ya, mungkin secara organisasi enggak ya gitu. Tapi banyak orang, kebetulan saya kenal beberapa manajer buzzer gitu. Banyak pelanggannya itu memang macam-macam tuh. Bahkan bukan hanya orang-orang yang nggak suka pemerintahan, orang pemerintahan pun ada, orang politik juga ada, pengusaha ada, orang yang benci sama pemerintah ada, orang yang di penjara ada. Hampir penggunanya itu semua orang gitu, yang memang tadi kata Mas Seno pengen gaduh, membuat gaduh gitu. Oke, dan pelaku-pelakunya tidak menutup kemungkinan mungkin kan masyarakat luas juga, bahkan mahasiswa mungkin. Iya, gini kalau pelaku itu kan sebagai mesin aja kan, dia jadi sebagai mesin gitu. Tapi si pembuat buzzer ini, manajer buzzer ini gitu, yang punya bisnis buzzer ini, menurut saya kalau memang serius benar gitu ya, ayo gitu. Apa susahnya untuk melakukan tracking, apa susahnya untuk melakukan ngejar mereka gitu. Karena apa? Artinya sebenarnya memungkinkan untuk di tracking begitu ya. Ditahan dulu, Pak Pratama. Kita akan bahas terlebih dahulu berkaitan dengan tracking dan seberapa besar kemungkinan masyarakat luas termasuk juga mahasiswa terlibat dalam hal ini begitu ya. Tapi usai jeda pemirsa, kami akan kembali untuk Anda.